Halo guys, nama gue Stam dari StepTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan minggu depan review Google Pixel 7 Pro. Kita nggak pernah nge-review ini ya, jadi gue juga penasaran banget dan langsung aja masuk ke videonya. Ini harganya udah murah banget. Jadi kalau misal kalian cari di Tokopedia atau di Shopee, ini harga itu kira-kira sekitar 5,8 juta. Itu yang RAM 12GB, internal 128, dan ini kondisinya emailnya permanen, bea cukai, rewrite, dan bebas reset. Untuk spek sendiri ya, kalau misal kalian penasaran, gue bakal taruh di sini, BAM. Tapi in summary, dia pakai Google Tensor generasi kedua, G2. Terus bisa kita lihat layarnya 6,7 inci, 2K 120Hz LTPO display, nice. 1500 nits peak brightness, UFS 3.1, Type-C 3.2, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh dan bisa fast charging, tapi agak ketinggalan zamannya, hanya 23 wired dan 23 wireless. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya ada di deskripsi. Langsung aja kita unboxing boxnya. Untuk kondisi sendiri, ini kondisinya tuh dia batangan ya. Jadi sama seperti HP-HP yang emailnya bea cukai lah, gitu-gitu kan rata-rata. Dan toko ini gue beli bukan di Golden City Sale, ini toko yang kalian rekomendasi juga di komen, yaitu Warren Teknologi ya, WT Teknologi. Ya semoga bagus ya. Gue sih jujur belum pernah ke Warren Teknologi, pernah sekali tapi agak kurang memuaskan karena waktu itu sinyalnya hilang. Tapi barangnya sendiri sih oke, nggak ada masalah. Jadi ya semoga ini juga nggak ada masalah. Dan gue tuh beli yang warna hazel. Hazel tuh kayak warna matcha tapi lebih pudar lah ya. Kayak apa ya? Kayak warna lumut pudar gitu. Nanti deh kalian bisa lihat sendiri seperti apa warnanya. Ini dikaretin, lucu banget. Dan kalau misalnya kita buka, oke, ternyata full set kondisinya, lupa gue. Ya, ternyata full set. Gue kebiasaan beli HP di Golden City Sale ya, tapi ternyata ini 5,8 juta. Tapi kalau misalkan pakai diskon Tokopedia 5,4 jutaan juga dapat ya. Ini kondisinya full set. Tapi OEM yang pastinya, cuma boxnya at least box bener ya, dan dia dikasih gratis casing. Ya, pretty good, thank you. Dan kita lihat kelengkapannya apa aja kira-kira. Dan gue udah bilang juga ke si penjualnya, Bang, ini pastiin nggak ada renggang, karena suka renggang kadang-kadang kalau Google belakangnya. Dan pas gue lihat apakah renggang belakangnya, oke, belakangnya masih turbo tight, super tight. Terus pretty good, kita kemungkinan dulu. Oh, komplit banget ya. Ini kelengkapannya ngingetin gue sama Orange Shop. Cuma memang lebih mahal ya Orange Shop. Ini kelengkapannya ngingetin gue sama Orange Shop, guys. Dikasih komplit banget, dikasih screen protector, plastik, tapi at least dikasih. I don't know what the hell is this, kalau yang tahu komen di bawah. Dikasih, oh ini buat nge-apply ini, Ini satu paket buat nge-apply screen protector, ini dust removernya ya. Dan di sini kelengkapannya bisa kita lihat full set banget ya. Emang ada dikasih charger wajar, manual, ada OTG juga loh, that's pretty good. Dan dikasih kabel Type-C to Type-C. Jadi bagus lah ya, udah komplit banget, 5,4 juta loh. Dapat Pixel 7 Pro zaman sekarang. Akhir tahun 2024 atau 2025, depending kalian kapan nge-watch-nya ya. Lumayan keren nggak sih value-nya? Tapi ya, seperti biasa, reviewnya bakal tayang minggu depan, dan nanti bakal ada shorts juga buat yang penasaran summary-nya. Dan kita tutup aja dulu si box-nya, terus kita fokusin ke si HP-nya, dan kita cek bagaimana kondisi unitnya. Oke, seperti ini unitnya. Dan gua tuh beli yang kondisinya mulus ya, harusnya mulus katanya. Gue lap dikit, pakai baju seperti biasa, khas channel ini. Dan ini kondisinya first impression sih, di corner nggak ada dent, aman. Ya, first impression sih layar juga ini clean banget ya. Gue nggak tahu udah diganti atau enggak, tapi ini layarnya nggak ada scratch sama sekali. Nanti juga kita bakal lihat ini unit bekas apa. Kelihatannya sih oke ya. Jadi, pertama kita bahas untuk kameranya dulu, speknya. Ini dia pakai visor, tapi ini gue rasa kerasa lebih premium ya daripada Pixel 6 Pro, karena dia kayak anodized aluminium gini, nice. Dan sekarang warnanya udah single tone ya, nggak dual tone lagi. Dan untuk spek kamera sendiri, main kamera belakang ini di 50 megapiksel, itu kamera sensor barunya ya. f1.9 Adaptive Camera Stabilization. Kamera kedua ini 48 megapiksel, periscope kamera f3.5, bisa 5 times optical zoom, nice. Dan juga kamera ketiga ini 12 megapiksel ultra wide. Sedangkan kamera depan ini di 10,8 megapiksel dan bisa nge-record di 4K 60, sama kayak kamera belakang juga bisa 4K 60, tapi kamera belakang bisa sampai 10 bit HDR. Jadi speknya ini masih, gue bisa bilang, masih sangat fleksibel banget. Dan ditambah dengan dia software supportnya sampai 2026, jadi dia sampai Android 17, masih bisa 2 tahun. Security sampai 2027, ini masih tahan lama banget. Harga 5 jutaan ini bisa jadi di best value yang paling mirip kayak flagship experience kalau misal kalian bukan gamer ya, khas Pixel. Nanti kita bakal bahas minggu depan konklusinya. Oke, dan untuk button sendiri, clicky, cuma sayang dia buttonnya udah nggak
kayak di Pixel 6 dan di bawah ya, dia udah kayak HP-HP boring lainnya, one color, nggak beda warna sendiri. Dan kalau misalnya kita ke samping sini, di sini ada SIM slot yang harusnya semua operator bisa, dan untuk SIM slot sendiri karena ini Google jadi yang pastinya nggak ada ekspansi dan dia hanya single SIM. Tapi kalau nggak salah kalian bisa dual SIM via eSIM ya. Kalau misalnya ingin pakai dual SIM-nya si Google Pixel ini, kita masukin lagi. Dan di bawah di sini ada speaker USB Type-C yang udah bisa 3.2, jadi bisa OTG, bisa jadi nge-cast sebagai display juga. Mikrofon ada juga di sini, dan untuk boot up animation-nya seperti ini layar juga udah premium ya. Dia udah LTPO display juga, jadi udah bisa turun refresh rate sampai rendah. Gue lupa lagi bisa sampai berapa ini FPS Hz-nya. Kalau bisa kalian ingat mungkin bisa komen di bawah. Tapi kalau nggak salah dia bisa turun sampai 10 Hz deh setahu gue. Tapi ya, seperti ini tampilannya. Seperti biasa, gue mau setup dulu, nanti kita bakal tes hal-hal lain seperti bagaimana haptiknya, fingerprint, softwarenya, layarnya oke atau enggak, dan overall impresi gue pakai sebentar bagaimana ya. Kalian udah tau lah bagaimana sepertinya. I'll see you soon. Oke, udah gue setup HP-nya, dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau wallpaper, gue bakal taruh linknya juga ada di deskripsi. Ini layarnya agak sedikit gelap karena dia lagi installing, dan tadi pas gue installing banyak aplikasi memang khas Google Tensor ya, agak sedikit panas dan flashlight-nya mati kalau misalnya lagi di kamera. Tapi bisa kita lihat dia langsung balik lagi ya, udah nggak terlalu panas, sekarang langsung terang banget. Ini bisa sampai 1500 nits, jadi bisa terang banget. Ini wallpaper Silonen bagus banget di HP ini. Mumpung kita lagi di sini, gue mau bahas sebentar untuk layarnya. Gue udah lihat dia layarnya nggak ada sama sekali shadow, jadi layarnya masih perfect. Dan warnanya juga oke. Dia warnanya lebih ke arah warm ya, warm kehijauan gitu untuk si apa ya, color temperaturnya. Tapi kualitas sendiri cukup vibrant, oke, nggak se-vibrant Samsung, tapi oke lah, cukup vibrant, view angle bagus, dan kerasa kayak layar flagship gitu. Zaman sekarang pun ini kayak layar-layar yang masih di HP flagship. Tadi gue udah bilang LTPO bisa sampai 10 Hz juga ya kalau lagi diem kayak gini. So that's pretty good. Dan kita langsung tes untuk optical fingerprint-nya. Jadi seperti biasa, penempatan Google untuk fingerprint sih bagus ya, nggak kayak Xiaomi. Dia penempatannya pas banget di situ. Nggak kayak Xiaomi cringe banget terlalu bawah. Tapi ini kecepatannya bisa kita lihat improvement lah dari Google Pixel 6 atau 6 Pro yang waktu itu gue review. Lebih kenceng dan lebih enak, terus dia lebih reliable juga. Tapi memang kecepatan nggak secepat kayak HP sepadannya. Waktu itu dibanding sama S22 pun masih lebih cepat S22 setahu gue. Oke, terus untuk si settingan sendiri, bawaan ini gue tuh masih di versi lama ya, ini masih di Android 13 kalau nggak salah. Yap, Android 13 tuh kalau nggak salah pas HP ini rilis ya, Android 13. Jadi memang bisa kita lihat di Android 13 pun itu fingerprintnya udah bagus dan bisa update ini sampai Android 15 pas gue nge-record video ini ya. Ini gue juga langsung dikasih update ke Android 14, bisa kita gue lagi download. Terus bagaimana untuk si haptiknya? Gue udah pernah review Google Pixel 7 ya, kalian ingat pas gue day in the life pakai HP itu ke event Wibu, dan gue bisa bilang ini haptiknya kerasa lebih powerful. Untuk kebulatan sama DeFi-nya sih mirip-mirip ya sama Pixel 7 sama adiknya, tapi ini kerasa lebih powerful, gue rasa lebih powerful, lebih bulat, dan kerasa lebih satisfying aja. Dan gue bisa bilang kalau misalnya dibandingin sama S24 Ultra atau iPhone 14 Pro Max yang waktu itu gue pakai, ini lebih enak menurut gue haptiknya, menurut opini gue. Google menurut gue haptik itu nomor 1, dan ngetik juga ini nggak ada masalah sama sekali, pretty good. Cuma gue rasa tadi kalau misal HP yang terlalu panas itu refresh rate-nya bakal turun sendiri ke 60 Hz. It's okay lah, dan itu juga jarang sih panas, sekarang hanya angkat dikit aja. Terus bagaimana untuk si DRM info? So, dari info kalau bisa kita lihat di sini dia udah 120 Hz, wide color gamut di True, dan udah Super HDR10 dan HDR10+. Di sini juga sudah di Widefine L1. Terus kalau bisa kita close lagi, ini brightness-nya dia naik turun ya, karena masih installing. Kita ke device check. Di sini device check kita mastiin aja, gue dapat variannya benar, Google Pixel 7 Pro, Mali ya, Tensor pretty much Exynos atau MediaTek kan ya, sorry Exynos maksud gue. Dan RAM-nya benar 12GB, terus internal storage 128. Jadi varian yang gue dapat bener, nice, no problem. Dan yang pasti ini masih di Android 13 ya, jadi Google AI gitu kayak Circle to Search belum ada. Tapi nanti kalau di Android 14 update, udah dapet kok, aman. Buat yang penasaran ya. Terus overall sih gue pakai HP ini, tadi gue install untuk speednya sendiri, ini lumayan bagus loh. Kerasa kayak S24 Ultra gue speednya, karena memang Pixel Experience itu kan enteng banget dan kerasa smooth banget ya, kayak iOS-nya Google lah, atau iOS-nya Android. Jadi ini kerasa, yang pastinya HP yang paling cepet yang gue pakai di Google Pixel, karena ini memang HP termahal yang gue review sih ya, Pixel 7 Pro. Kalau misalkan kalian mau lihat gue review Pixel 8, karena harga udah lumayan turun juga, bisa komen di bawah. Tapi overall ini untuk day to day, atau kecepatan sendiri, gue rasa ini kayak HP
flagship S24 Ultra. Ya kayak S24 biasa lah bisa dibilang. Kalau dibanding sama HP yang gue review kayak Xiaomi 14T, jauh lebih kencang di sini. So snappy dude. Dan untuk bezel juga dia memang atas bawah tebal ya. Bawah sedikit lebih tebal, tapi overall sih masih kerasa kayak premium. Dia edge, tapi edge-nya bener-bener sangat nggak melengkung banget, jadi masih kelihatan enak, dan enak dipakai juga. Dia palm rejection-nya sangat minim, karena dia edge-nya nggak terlalu melengkung. That's pretty good. Oke, jadi sebelum kita tutup videonya, kita harus tes bagaimana kualitas kameranya. Gue udah update juga ke aplikasi yang paling baru nih. Kita seperti biasa foto ya, gue bandingin dikit sama HP lain yang harganya mirip atau S24 Ultra gue. Tapi ya, seperti ini. Pakai main kameranya dulu, kayak gini. Untuk telefoto sih gue bakal sendiri aja ya. Anyway, ini dia main kamera pakai Google Pixel 7 Pro. Ultra wide-nya seperti ini. Dan untuk telefoto gue dari jauh ya. Seperti ini nih. Tadi gue fokusin dulu. Telefotonya seperti itu gue samain ke main kamera biar bisa tahu kualitas telefoto gimana. Overall sih tadi temperatur warna kelihatan simetris ya, tiga-tiganya sudah pretty good. Yang terakhir seperti biasa, selfie-nya bagaimana? Ini dia selfie-nya. Oh, it's pretty good ya, terus dia bisa wide selfie juga kayak gini. Lumayan useful ya untuk grup selfie. Sama seperti HP flagship lainnya, dan ini masih device too hot, jadi gue masih installing. Oke, so sayang banget gue nggak bisa nge-record ya karena dia device-nya too hot, gue masih installing. Jadi mungkin rekam videonya nanti di video for review-nya aja. Tapi dia main kamera kan rekamnya, jadi harusnya sih nggak beda jauh sama Google Pixel 7 yang waktu itu gue review. Mungkin bisa lihat di situ aja ya. Sorry about that. By the way, bagaimana untuk first impression gue pakai HP ini? Pertama sih mungkin kelemahan yang sedikit dirasa kalau misal overloaded kayak gini, dia agak sedikit panas ya. Gue masih install software update, masih setup kayak gini. Kerasanya memang sedikit overheat. Tapi masih bisa dijalanin, cuma dia kamera nggak bisa recording aja limitasinya. Tapi overall, day-to-day performance ini kerasa fleksibel banget sih, smooth banget, nggak ada hiccup sama sekali. Dan layarnya juga kelihatan bagus banget ya, cuma panasnya itu loh nyebelin. Sama Pixel 7 juga punya isu yang sama. So ya, mungkin cuma segitu dari video unboxing dan first impression-nya. Kalau misalnya kalian suka video ini, bisa like videonya, thank you. Dan kalau misalnya kalian punya saran gue nge-review HP lagi selanjutnya, bisa komen di bawah. Minggu depan full review-nya ya, jangan lupa. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk full review-nya. Bye!